Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Putri akan menjelaskan sistem informasi manajemen bab 9, yaitu tentang keamanan informasi. Jadi, keamanan informasi itu merupakan perlindungan peralatan komputer dan juga non-komputer, berupa fasilitas, data, dan juga informasi. Nah, itu dia dilindungi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuannya untuk apa sih? Jadi tujuannya yang pertama itu ada kerahasiaan, lalu ada ketersediaan dan juga integritas. Lalu manajemen keberlangsungan bisnis ini menjaga perusahaan dan juga sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya penyalahgunaan tadi. Lalu manajemen keamanan informasi itu ada 4 langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang SDI. Yang kedua itu mengidentifikasi risiko, terus ada menentukan kebijakan keamanan informasi, dan juga yang terakhir itu ada mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko. Selanjutnya adalah manajemen keamanan informasi. Nah, tolak ukur keamanan informasi itu merupakan tingkat keamanan yang disarankan dan dalam keadaan normal, ia ini memberi gangguan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Lalu ancaman, ada beberapa jenis ancaman internal dan eksternal. Nah, ancaman internal ini dia itu dapat menyebabkan kerusakan yang lebih serius. Dapat berasal dari karyawan, lalu ada pekerja temporer, ada konsultan, kontraktor, mitra bisnis perusahaan, kayak gitu. Nah, lalu ada tindakan kecelakaan dan juga disengaja. Sebenarnya, setiap ancaman yang terjadi dalam sebuah perusahaan itu tidak selamanya dia disengaja, tapi bisa juga karena terjadinya itu karena kecelakaan. Nah, itu bisa juga dari pihak internal perusahaan sendiri maupun dari eksternal perusahaan. Lalu jenis ancaman. Yang pertama itu ada virus, ada worm, ada Trojan horse, ada adware, dan juga ada spyware. Nah, jenis-jenis ancaman ini sudah pernah Putri jelaskan di bab sebelumnya. Lalu resiko keamanan informasi, potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Ini terjadi ketika pihak yang tidak punya otorisasi, yang tidak diotorisasi itu dapat masuk ke dalam sistem perusahaan. Nah, ketika hal ini terjadi, maka akan dapat menyebabkan hilangnya data atau tercuri. Penggunaan yang tidak terotorisasi. Ini pada saat orang yang biasanya tidak berhak menggunakan SDI perusahaan mampu melaksanakan hal tersebut. Lalu penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Dia ini merusak atau menghancurkan perangkat keras dan lunak sehingga operasional komputer, itu dia tidak berfungsi. Nah, ini biasanya itu dilakukan melalui email. Persoalan e-commerce. Ini ada kartu kredit sekali pakai. Saat user ingin beli sesuatu secara online, maka itu dia akan mendapatkan angka secara acak dari situs web perusahaan kartu kredit yang dipakainya. Nah, nantinya itu akan diberikan kepada pedagang e-commerce dan dilakukan pembayaran. Praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa itu ada 3 praktik umum. Yang pertama itu menyaring karyawan yang memiliki akses data, lalu tidak meninggalkan data atau komputer dalam keadaan yang tidak aman, dan juga menghancurkan data jika sudah tidak dibutuhkan. Lalu manajemen resiko. Terdiri dari 4 langkah ya. Yang pertama itu ada identifikasi aset bisnis yang harus dilindungi, lalu ada menyadari adanya risiko, lalu menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko terjadi, dan juga menganalisis kelemahan perusahaan. Kebijakan keamanan informasi, ada inisiasi proyek, terus ada penyusunan kebijakan, ada konsultasi dan juga persetujuan, ada kesadaran dan edukasi, dan juga penyebarluasan kebijakan. Lalu pengendalian, ini merupakan mekanisme yang diterapkan untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko jika risiko terjadi. Pengendalian teknis, ini biasanya tercampur dalam sistem. Nah, biasanya itu
dibuat oleh penyusun sistem dan juga melibatkan auditor internal dalam tim proyek. Lalu ada pengendalian akses. Nah, pengendalian akses ini dia menjadi dasar keamanan dalam melawan ancaman. Jika orang yang tidak diotorisasi tidak diizinkan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya informasi, maka pengerusakan tidak akan dapat dilakukan. Nah, ini ada 3 langkah. Yang pertama itu ada identifikasi pengguna, lalu autentifikasi dan juga otorisasi. Sistem deteksi gangguan. Peranti lunak proteksi virus ini biasanya yang paling sering digunakan. Itu lebih efektif dalam melawan virus yang berasal dari email. Lalu peralatan prediksi ancaman dari dalam. Ini yang bersifat kualitatif, dia itu dapat mengklasifikasikan ancaman internal dalam kategori ancaman yang disengaja, lalu ada potensi ancaman kecelakaan, mencurigakan, dan tidak berbahaya. Firewall. Nah, firewall ini dia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu firewall penyaring paket, tingkat sirkuit, dan juga tingkat aplikasi. Lalu pengendalian kriptografis. Dia ini menggunakan kode dan juga menggunakan proses matematika. Pengendalian kriptografis ini semakin terkenal atau meningkat karena semenjak adanya e-commerce. Lalu pengendalian fisik dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan menempatkan komputer perusahaan pada tempat yang terpencil. Lalu pengendalian formal, dia ini mencakup ketentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan serta pengawasan dan pencegahan. Lalu pengendalian informal, dia ini mencakup program pelatihan dan juga edukasi serta program pembangunan perusahaan. Lalu mencapai tingkat yang pengendalian yang tepat. Ya ini keputusan pengendalian itu biasanya akan dibuat berdasarkan pada biaya versus keuntungan. Lalu gimana sih peran pemerintah dan industri? Jadi pemerintah dan industri itu mendukung adanya pengendalian ini. Biasanya pemerintah itu akan menentukan standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Lalu standar industri atau CIS merupakan organisasi nirlaba yang mana dia ini berdedikasi untuk membantu pengguna untuk membuat sistem lebih aman. Nah, standar lalu ada sertifikasi profesional. Ini dia dimulai pada sekitar tahun 1960-an. Ini profesi TI menawarkan program sertifikasi. Ada 3 jenis pada saat itu. Yang pertama itu Asosiasi Audit Sistem dan juga Pengendalian yang ditawarkan oleh ISACA. Lalu ada Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional oleh ISC dan juga Institut SENS yang menawarkan sertifikasi yang mencakup mata kuliah audit keamanan IT dan lain sebagainya. Lalu meletakkan manajemen keamanan pada tempatnya. Kebijakan itu biasanya dapat dibuat berdasarkan pada identifikasi ancaman dan risiko. Manajemen keberlangsungan bisnis. Dia ini menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Rencana darurat menyebutkan cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Rencana cadangan kombinasi redundansi, keberagaman, dan mobilitas. Dan yang terakhir ada rencana catatan penting, menentukan cara catatan penting harus dilindungi. Sekian dari Putri Retno. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.